Di sekolah, bel waktu tanda istirahat berbunyi. Angga, Sandi, dan yang lain seperti biasa hendak mengajak Jo dan Syafril. Namun belum saja mengajak, Syafril malah keluar duluan bersama Alex si anak baru. Asal nyelonong dan tanpa menyapa sahabat-sahabatnya. Lalu pergi ke kantin bersama Alex. Seketika Angga terlihat kesal, apalagi Jo, yang juga bertanya-tanya di dalam hatinya. Guys, si Syafril kenapa jadi tiba-tiba songong sama kita? Ini kebangetan guys. Ada teman baru yang cakep, dia lupa sama teman sendiri. Ucap Angga kesal. Jangan emosi dulu. Mungkin dia cuma menghargain Alek aja. Dih, ngehargain teman baru tapi gak ngehargain teman sendiri. Ya paling gak nyapa kek, nawarin kita ikut kek, basa-basi kek. Ini asalnya lonong aja. Oke lah dia kesel sama Jo, tapi kan gak sama kita. Kenapa kita kena juga? Gue semalam udah baikan sama dia, tapi gue gak ngerti kenapa sekarang dia beda lagi. Ucap Jo yang bingung. Jo, lo beneran masih suka sama Syafril? Tanya Jessica. Sayang, kan gue udah gak ada apa-apa lagi sama dia. Kalau lo masih berat sama dia, fine. Kita bisa bilang sama bokap kita masing-masing, biar batalin perjodohan di antara kita. Gue gak mau calon suami gue homo. Ucap Jessica keluar kelas. J, tunggu. Waduh, kenapa jadi ruwet gini? Kasian si Jo. Ucap Angga heran. Udah, gak usah dibikin ribet. Dan gak usah ngurusin rumah tangga orang. Mending kita ke kantin. Ucap Sandi. Iya yuk, gue mau siomay. Ucap Cindy. Dan ketika Angga dan yang lain berjalan ke kantin, dari jauh Angga justru tak menemukan Syafril dan Alex di sana. Yang ada malah ada Jo dan Jessica yang sudah ada di kantin. Kemana Syafril? Guys, kemana si Syafril? Tanya Angga. Tuh dia si Syafril berduaan di bawah pohon sama Alex. Ucap Cindy. Oh iya. Semuanya pun memperhatikan Syafril. Dan kebetulan Syafril memperhatikan sahabat-sahabatnya dan tersenyum menunjukkan tanda oke. Tuh kan, gue bilang apa? Dia mah gak ada masalah sama kita. Santai aja keles, dia cuma ngehargain tuh anak baru aja. Ucap Sandi. Iya juga sih, apa jangan-jangan dia cuma mau bikin Jo cemburu? Bisa jadi. Udah yuk ke kantin, biarin aja mereka berduaan. Siapa tahu mereka nanti pacaran. Ucap Anggi. Emang si Alek hombreng? Gak tahu. Tapi lo pada lihat deh, mereka berdua pada diliatin sama pasukan Fundan sama Fujo. Pasti pada ngesipin mereka. Iya, bener ya. Tapi kalau emang bener, ya gue sih setuju-setuju aja daripada Jo plin-plan. Lagian mereka cocok juga. Ucap Anggi. Jo, lo udah duluan aja. Ucap Angga. Syafril mana? Lagi mojok sama si Alek. Oh, ucap Jo pura-pura cuek di depan Jessica. Padahal di dalam hati ada rasa cemburu yang ia rasakan. Semuanya pun mau tak mau makan bersama minus Syafril. Di bawah pohon sendiri, Syafril dan Alex sedang nyemil snack sembari minum soft drink. Thanks ya, udah jadi guide pertama gue nunjukin tempat-tempat di sekolah ini. Hah, apaan sih? Nanti juga lo tahu sendiri. Gue juga makasih ya. Dan sorry, kemarinan gue lagi kesel sama bokap gue. Memangnya kalau boleh tahu lo ada masalah apa sama bokap lo? Tanya Alex yang membuat Syafril menatap Alex. Lalu menceritakan semua hingga satu sekolah tahu siapa dia sebenarnya. Ya begitulah. Sudah kuduga. Gue gak salah kira. Dan gue happy dengernya. Maksud lo? Kita sama. Gue gay. Ucap Alex meraih telapak tangan Syafril yang seketika membuat Syafril salting. Lo homo? Gue homo dan gue naksir lo. Hah? Sorry, mungkin terlalu dini dan terlalu cepat. Tapi jujur, gue jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat pertama kali lihat lo duduk ngopi
sembari makan croissant di kafe sebelah bengkel mobil kemarin. Sampai croissant gue gak lepas dari perhatian lo. Iya, segitunya, sedetail itu lo merhatiin gue. Tapi gue tahu, gak usah dijelasin lagi. Lo masih gak bisa ngelupain Jo kan? Iya sih, tapi lo tenang aja. Lo gak perlu ngerasa gak enak sama gue. Kalau lo emang gak bisa, it's okay. Gue gak apa-apa kok. Ibarat main judi aja dapet syukur, enggak juga udah resiko. Yang penting gue udah usaha. Hehe. Jujur, lo cakep juga. Tapi gue belum bener-bener suka sama lo. Gak apa-apa, gak masalah. Tak kenal maka tak sayang. Makanya itu gue mau kenal lebih dekat lagi sama lo, supaya lo bisa sayang sama gue. Bener juga tuh. Kita temenan aja dulu ya. Bagi WA-nya dong. Tentu. Nih nomor gue. Thanks ya. Gue boleh main ke rumah lo gak? Boleh. Tapi gue tinggal di rumah om gue. Oh gitu. Nanti kasih tahu aja alamatnya ya. Di kantin sendiri, semua murid ricuh karena ada guru olahraga baru yang sangat tampan. Semua seisi kantin heboh, kecuali Jo yang masih memikirkan Syafril dari tadi. Jo, anterin gue ke perpus yuk, ucap Jessica. Dan ketika Jo mengantar Jessica ke perpus, Jo melewati Syafril yang sedang bersama Alex. Mata keduanya bertemu. Jo, kemana? Sapa Syafril yang seperti biasa pada Jo. Oh, nih nganter J ke perpus. Oh, iya. Entah mengapa Syafril melihat ekspresi kecewa Jo kepadanya. Namun meski kecewa, namun Jo tak mau menunjukkan secara terang-terangan. Syaf, gue masih ngerasa dia masih suka sama lo. Entahlah, sesuka apapun dia sama gue, tetap aja gue bakal diduain juga. Kalau lo jadi milik gue bakal jadiin lo satu-satunya milik gue. Baru kenal udah berani ngerayu. Baru kali ini gue berani ngerayu cowok. Karena biasanya gue yang dirayu. Thanks atas usaha lo. Not bad lah. Ada apaan tuh rame-rame? Oh, ada guru olahraga baru. Pantes aja. Wah, pantesan pada heboh. Tuh guru olahraga, homo. Tahu dari mana? Jangan fitnah. Iya sih dia cakep. Tapi jangan dikira semua orang cakep itu homo. Ya, meski gue akuin, kita berdua sama-sama good looking sih. Insting gue selalu benar. Oh gitu? Lu suka? Sukalah, gak muna, enak dipandang. Tapi kalau dibandingin sama om gue, masih cakepan om gue kemana-mana. Oh ya? Iya. Emang lo gak naksir sama tuh guru olahraga? Dia bukan tipe gue. Tipe gue kayak lo. Oh, 2 kali lo ngerayu gue. 3 kali dapat magicom. Door prize keles. Bel, masuk yuk. Di klinik sendiri, Syafi'i sedang melayani konsultasi pasangan Hum Pimpa alaihum gambreng. Untuk sementara, jangan bercinta dulu untuk beberapa hari sampai lukanya kering. Ucap Vi tersenyum heran, sampai geleng-geleng melihat pasangan lucu ini. Tuh kan mas batu terus-terusan sih. Katanya gak masuk dulu, tapi tadi malam aku dihajar lagi. Dari jam 11 trot, jam 1 trot. Habis subuh mau balik sempet-sempetnya. Gak ngerti aku sama tenagamu mas. Rasanya sobek mas. Aku di kantor sampai gak nyaman duduk mas. Iya, maafin mas ya. Habisnya enak banget. Dok, kira-kira keringnya kapan ya? Saya sudah kasih salep yang bagus. Mungkin saja 3-4 hari sudah kering. Tapi saya sarankan 1 minggu jangan berhubungan dulu. Rang, seminggu Rang. Ya emang kenapa mas? Sehari aja gak enak mas gak masuk. Mas,
Iya, Mas akan tahan. Maafin Mas ya. Dan buat Mas Rang, menyiasati penis yang ukurannya lumayan, Mas Rang harus lebih rileks. Ketika terjadi penetrasi, usahakan Mas Rang membuka perlahan demi perlahan. Jangan langsung, pelan tapi pasti, agar lubang terbiasa dan tidak kaget. Karena kalau kaget, itu justru akan menimbulkan lecet. Oh gitu ya dok? Turang, jangan salahin punya Mas yang kegedean. Di mana-mana orang itu suka yang gede-gede. Kamu malah kesiksa sama punya Mas. Bukan kesiksa Mas, Mas dorongnya kekencengan sih, agak maksa. Ya maaf, nanti kamu masukin sendiri aja, Mas gak ikut-ikut. Mas pasrah aja dah. Nah, gitu kan enak. Maaf dok, jadi debat urusan rumah tangga. Gak apa-apa, saya ngerti kok. Ya sudah, terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau ada apa-apa bisa chat ke nomor WA saya saja ya. Iya dok, makasih sekali lagi. Saya sama Mas Batu pamit. Mari dok, mari. Setelah pasien VI tadi keluar ruangan, VI membatin dalam hatinya. Lihat mereka berdua, jadi rindu juga bercinta. Ketika sedang membatin, HP Syafi'i berbunyi tanda pesan masuk. Dan setelah VI mengeceknya, VI terkejut. VI ingat betul cowok ini. Ternyata dari seseorang yang sempat pernah mengejarnya ketika kuliah dulu. Dan Syafi'i heran, bagaimana cowok ini bisa menemukan nomornya. Siang Pak Dokter, masih ingat sama saya? Syafi'i pun tersenyum dan membalas pesannya. Ingat, apa kabar Kapten Mike, sang kapten basket populer? Ah, bisa aja Pak Dokter. Tahu dari mana nomor saya? Tadi saya nggak sengaja bertemu sahabat kamu, Tini. Dan tiba-tiba saya ingat Pak Dok. Jadi iseng-iseng saya tanya. Ya akhirnya dapat juga nomornya. Syukur-syukur bisa dapat juga orangnya. Gak berubah ya? Gak ada yang berubah Pak. Tetap ngarepin Pak Dokter. Sibuk apa? Ting. Kamu jadi guru olahraga? Di mana? Di SMA Pelangi. Anakku sekolah di sana. Anak? Pak Dok sudah menikah? Maksudku anaknya Tini. Sekarang menjadi anak angkatku. Oh ya? Ting. Ini fotonya. Apa kamu sudah bertemu dengannya? Belum. Hari ini hari pertama saya mengajar. Oh, jadi seperti itu. Pak Guru tampan. Ah, Pak Dok. Percuma dipuji tampan kalau nggak diajak jalan. Malam ini saya tunggu kedatangan Pak Guru di Pelangi Resto jam 7 malam. Suatu kehormatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Di sekolah, bel berbunyi, tanda jam pulang sekolah. Semua murid keluar kelas satu persatu. Syaf, lo naik apa? Gue bawa mobil. Mau ikut gue? Gue antar lo balik. Wih, lo tajir ya? Bokap gue yang tajir. Gue emang enggak. Mau nebeng? Oh, gue bawa motor sendiri. Syaf, nongkrong yuk, beli es kelapa. Teriak Cindy memanggil. Dan di sana terlihat Joe meliriknya. Namun kemudian keluar bersama Jessica. Syafril sendiri melihat Alex. Lex, gue duluan ya? Atau lo mau gabung? Makasih, next time aja. Tapi ntar malam gue main ya ke tempat lo. Oke, gue tunggu. Gue balik ya. Yuk guys, yuk. Jo gak ikut? Tanya Syafril. Enggak lah, dari laganya gak dikasih sama si Jessica, ucap Anggi kesal. Oh, kok cie masih ngarep ya? Goda Cindy. Enggak, apa salahnya sebagai teman gue nanya. Syaf, si Alex nempel banget sama lo. Sombong banget sama kita, ucap Angga. Gak juga, ntar lama-lama juga asik. Dan asal kalian tahu, dia gay dan dia suka sama gue. Nah, bener kan apa kata gue? Ucap Cindy. Kenapa cowok cakep di sekolah kita pada hombreng semua ya? San, untung aja muka kita pas-pasan. Gak apa-apa, yang penting normal. Enak aja, muka lo yang pas-pasan. Gue mah cakep kata Ayang, ya gak Ayang? Ucap Sandi tak terima. Yang,
Emang mukaku pas-pasan? Tanya Angga pada Anggi. Ember, pasnya berapa dah? Gak apa-apa. Tuh, biar pas-pasan, yang penting gue sayang. Ucap Anggi dan keduanya berpelukan di parkiran yang membuat Syafril ngakak. Jadi kita nongki-nongki di es kelapa? Jadilah, yuk. Baik Angga, Anggi, Sandi, dan Cindy keluar parkiran lebih duluan. Syafril pun memakai helm. Dan ketika motornya hendak jalan, Syafril, iya pak, ada apa ya pak? Saya Pak Mike, saya teman dokter VI, dan saya juga mengenal Tini. Oh, iya pak. Ya sudah, hati-hati, jangan ngebut. Iya pak, mari pak, silakan. Syafril pun menyusul sahabat-sahabatnya menuju dagang es kelapa di pinggir sawah yang juga sering ia hampiri bersama Joe. Motor Syafril pun tak lama kemudian sampai. Dan Syafril langsung memesan es kelapanya lalu duduk menghampiri sahabat-sahabatnya menikmati pemandangan sawah. Sekarang gantian, tadi kita barengan sama Joe di kantin, sekarang sama si Syafril. Kenapa kita gak kayak dulu ya, selalu kompak? Ucap Angga komplain. Bro, meski gue dan Joe gak selalu bareng sama kalian, tapi tetap sahabat. Kalau gue bisa, gue pasti kumpul. Dan kenapa lo bawel sih? Biasanya juga kalian yang ninggalin gue pada mojok. Sekarang giliran gue mojok, kalian yang malah bawel. Hah, iya juga sih. Ya udah, apapun yang terjadi, kita tetap solid. Forever, ucap Angga. Dan Sandi hanya senyum-senyum. Nah, gitu dong. Jujur, gue juga kadang kangen kita kayak dulu lagi. Tapi semenjak kasus gue sama Joe, semua berubah. Gak ada yang berubah. Gue masih ada buat kalian. Joe tiba-tiba saja datang dan mengagetkan semua, termasuk Syafril yang melongo. Joe, bisa-bisanya. Si J mana? Teriak Sandi. Gue antar balik dulu, abis itu gue langsung ke sini. Bang, es kelapanya 1 ya. Teriak Joe yang diacungi jempol oleh abang pedagang. Lalu Joe seketika duduk di samping Syafril. Dan Syafril tersenyum kepadanya. Alex gak ikut? Oh, dia langsung balik. Oh, cakep ya dia. Lumayan. Lo suka? Belum sih, tapi gak tahu suatu saat. Kenapa? Gak apa-apa, ucap Joe pura-pura santai. Guys, ntar malam ke bioskop yuk nonton Cangcut Kuntilanak, ucap Angga. Ih, gue takut film horor ayang, ucap Anggi. Yuk, gue setuju, ucap Sandi. Gue ikut, ucap Joe semangat. Lah, emang lo gak jalan sama JJ? Gak tiap hari juga. Gue juga kangen jalan kali sama kalian. Nah, gitu dong. Ingat kita. Lo Syaf, gimana? Gue udah ada janji sama Alex. Yah, gak asik loh, ucap Angga. Ajak aja dia gabung Syaf, ucap Sandi. Gue gak janji ya, tapi gue akan coba ajak dia. Iya Syaf, biar rame. Lo gak apa-apa kan Jo kalau si Alex gabung sama kita? Tanya Cindy. Why not? Jawab Jo melirik Syafril. Thanks ya. Ini kayak es kelapanya. Makasih bang. Malam hari kemudian di Pelangi Resto. Malam ini Mike sudah datang terlebih dahulu. Dengan look yang tampan, Mike menunggu cowok idolanya sejak zaman kuliah. Sudah lama Mike ingin mendapatkan Syafi'i. Hanya saja Syafi'i selalu menolaknya dengan cara halus, dengan alasan sudah punya cewek. Padahal itu hanya sebuah alasan saja. Karena saat menemukan HP VI pada waktu itu yang sedang jatuh itu, Mike tak sengaja menemukan foto-foto dan akun-akun para gay. Saat layar HP VI tak sengaja terbuka. Dari situ Mike tahu jika Syafi'i bohong. Dan Syafi'i berpura-pura straight, terutama di depan Tini dan Tono. Sudahlah. Itu masa lalu. Yang jelas saat ini Mike senang pria yang ditaksirnya itu saat ini berkenan mengajaknya dinner.
Selamat malam. Pak Dok, malam. Silakan. Ah, jangan terlalu formal. Terima kasih. Apa kabar, Mike? Kabarnya, saat ini Mike masih mengharapkan cowok yang sudah lama ditaksirnya itu. Gak ada basa-basinya. Sukanya langsung. Kalau bisa langsung, kenapa harus digantung? Nanti dulu ngobrol seriusnya, kita pesan dulu. Silakan. Makasih, Mbak, sirloin steak 1. Well done. Sama ice coffee latte 1 ya. Masnya? Saya beef rib 1, pakai mashed potato, sama caramel frappuccino. Baik, ditunggu. Terima kasih. Entah mengapa keduanya jadi canggung dan saling melempar senyum satu sama lain. Hingga Syafi'i yang memulai pembicaraan. Lama ya kita nggak ketemu. Sejak kapan ya? Sejak lama. Dan sejak dengar kabar kamu ke Sydney, sejak itu pula aku patah hati. Bisa aja kamu, Mike. Serius, aku sempat 2 kali pacaran. Dan terakhir sudah setahun yang lalu, aku putus sama cowokku. Dan sekarang, aku sendiri. Kamu promosi? Ya, kali aja ada yang berminat. Aku berminat. Hah? Kamu ngeprank aku? Kamu gak serius kan? Kamu bercanda kan? Kos, aku tahu kamu sangat sulit. Bahkan semenjak aku mergokin kamu siapa. Tapi kamu tetap kekeh, gak mau ngaku. Aku serius. Hah? Oke. Thanks. Gini. Sebelumnya, aku mau ngasih tahu kamu dulu. Setahun yang lalu, aku kehilangan seseorang yang sangat berharga. Dan jujur, aku tidak ingin mencari penggantinya. Karena yang aku butuhkan saat ini hanya teman. Teman jalan dan teman ranjang. Aku bisa membeli lelaki seperti apapun. Tapi aku gak mau itu. Aku bukan butuh pelacur. Aku butuh teman. Dan tak semua cowok bisa jadi temanku. Dan aku memilih kamu. Gak masalah, aku sanggup. Yakin, kalau kamu gak sanggup, aku gak maksa. Aku tidak ingin mempermainkanmu. Aku tidak merasa dipermainkan, karena ini hanyalah sebuah permainan. Dan aku ikut bermain di dalamnya. Sepertinya aku menemukan teman yang asik. Deal. Di rumah Syafi'i. Di rumah Fi'inya sendiri, Syafril sudah bersiap menunggu kedatangan Alex dan para sahabat-sahabatnya. Syafril mencoba menelpon Alex, namun Alex tak mengangkatnya. Syafril mengira jika Alex sedang jalan menuju ke rumahnya. Dan ketika sedang cemas, Fi'i menelpon. Ya Om pulang telat. Om lagi jalan sama teman Om. Kamu cari makan sendiri ya. Iya Om, ini juga mau jalan sama anak-anak. Ya sudah, hati-hati, jangan ngebut. Iya Om. Setelah menutup panggilan teleponnya, dan ternyata benar, mobil Alex tiba di rumahnya. Dan di belakang mobil Alex, Joe dan geng baru saja juga tiba. Alex yang keluar mobil seketika terkejut. Syafril jadi tak enak dan cemas, takut Alex kecewa kepadanya. Syaf? Sorry, anak-anak ngajak nonton. Lex, mending gabung dah sama kita biar rame, teriak Angga. Dan Alex menatap Syafril yang tersenyum dan mengangguk kepadanya. Baiklah, tapi kalian pada bawa motor. Gak masalah, lo naik motor sama gue, ucap Syafril yang seolah membuat Joe tak terima karena Joe sendiri. Bagaimana kalau kita pakai mobil lo aja? Ucap Joe yang membuat keduanya saling bertatapan. Oke, gak masalah. Yeay, mending gitu barengan, gak saling tunggu, capcus. Semuanya pun berangkat dengan Syafril duduk di sebelah Alex, sedangkan Joe sendiri duduk bertiga bersama Angga dan Anggi di tengah, Sandi dan Cindy di belakang. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Kalian mau nonton apaan? Biar gue yang beli tiket. Wih, lo yang bayarin Lex, teriak Angga. Wah, thank you Besti.
sekalian popcornnya. Setelah membeli tiket dan snack, semuanya pun masuk. Bak dikit-dikitkan bersama, Joe, Syafril, dan Alex mendapat kursi bersama. Sedangkan yang lain agak sedikit berpencar. Joe duduk di sebelah kanan, Syafril di tengah, dan Alex di sebelah kiri. Dan bioskop pun segera dimulai. Syafril panik saat film mulai diputar. Bukan panik karena takut nonton film horornya, tapi takut karena deg-degan karena diapit oleh dua cowok ganteng yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Rasanya lebih horor daripada film yang ditontonnya. Suasana jadi canggung. "Syaf," tanya Jo. "Ya Jo, udah lama ya kita gak nonton berdua." Ucap Jo sembari menyuapkan popcorn di mulut Syafril. "Oh, iya, Syaf," ucap Alex giliran bertanya dan seakan tak mau kalah. "Lo suka horor?" Suka banget." "Sama, gue gak nyangka selera kita sama." "Set," ucap Alex tiba-tiba menggenggam tangan kiri Syafril terang-terangan di depan Jo. Syafril jadi cengok. "Oh, iya, selera kita sama." Set. Merasa tak terima, Jo juga tak mau kalah. Jo ikut-ikutan menggenggam tangan kanan Syafril yang membuat Syafril jadi deg-degan. Syafril jadi tak konsen nonton. Rasa canggung ditambah dijejelin popcorn terus-menerus oleh Jo membuat tenggorokan Syafril jadi kering. "Jo, cukup. Gue haus." Set. "Nih, minum. Gue beliin lu Sprite. Bukannya tadi pas di sekolah lu suka Sprite." "Dia mah apa aja suka," ucap Jo nyeletuk sinis. Tapi Alex cuek dan membantu Syafril minum. Karena Syafril tak bisa menggenggam minumannya sendirian akibat kedua tangannya disandra. "Pelan-pelan Syaf, nyedotnya. Jangan tegang. Kalau tegang, lo bisa sandaran di bahu gue." Jo keselak popcorn. Keduanya kembali canggung. Syafril serba salah. Mimpi apa dia semalam bakalan kayak gini ceritanya. Padahal Syafril sudah bersikap dewasa. Tapi kenapa Jo dan Alex jadi seperti anak kecil? Jo juga seperti itu, tak mau mengalah dan terus membuatnya pusing. Seolah masih tak rela jika Syafril dekat dengan Alex. Padahal jelas-jelas Syafril sudah merelakan Jo bersama Jessica. Set. Syafril terkejut ketika kedua kepala Jo dan Alex kini sama-sama bersandar manja di kedua bahu kanan dan kirinya. Syafril menoleh ke kanan dan ke kiri, menatap dua kepala di bawahnya. Bukannya senang ditempelin dua cowok ganteng, yang ada Syafril malah tak nyaman. Rasanya lebih nyaman bersandar di Om VI-nya. Di tempat lain, di apartemen Mike, Syafi'i baru saja melakukan persetubuhan bersama Mike. Keduanya masih dalam satu selimut dan saling menatap, merasakan sisa-sisa kenikmatan yang baru saja keduanya lakukan. Kenapa Pak Guru dari tadi gak berhenti-berhenti tersenyum? Karena malam ini luar biasa, bersama Pak Dokter yang luar biasa. Suntikanmu begitu nikmat, suntikan yang sudah lama aku idam-idamkan. Akhirnya malam ini kudapatkan. Kamu juga hebat. Aku ngerasa bercinta seperti bukan dengan guru olahraga. Rasanya malah seperti bercinta dengan seorang dancer yang memiliki goyangan mantap. Padahal suka sekali dan bisa diulang lagi. Tentu saja dengan senang hati. Aku ke kamar mandi dulu ya. Maksudku ngulanginya gak sekarang, besok atau lain waktu. Karena hari ini aku harus pulang mengkontrol Syafril, anak angkatku. Oh, it's okay. Pak Dok, tinggal bilang saja. I always stand by. Thanks ya. Syafi'i pun pulang ke rumah. Di perjalanan, Syafi'i sangat senang dan puas. Akhirnya hasrat seksnya tersalurkan juga. Dan dengan orang yang asik pula. Syafi'i memilih Mike bukan karena ngasal, tapi dengan penuh pertimbangan. Mike juga orangnya gak ribet.
Jujur Syafi'i sangat nyaman berteman dengannya. Ya, hanya berteman, tanpa ikatan untuk kali ini. Tapi itu semua bisa saja berubah jika lambat laun rasa di dalam hati Syafi'i berubah jadi cinta. Tidak, Syafi'i tak mau buru-buru dulu menyimpulkan sesuatu. Syafi'i belum terlalu yakin akan perasaannya. Dan entah mengapa, setelah bercinta dengan Mike, Syafi'i jadi teringat Syafril. Seperti ada rasa bersalah, padahal Syafi'i tidak perlu merasakan itu. Mobil Syafi'i kini baru saja sampai di rumahnya. Dan ketika sampai, Syafi'i melihat banyak sekali motor di rumahnya. Rupanya teman-teman Syafril datang. Tapi kenapa rumahnya sepi? Dan baru saja mobil Syafi'i masuk garasi, ada mobil yang baru saja datang. Rupanya Syafril baru datang bersama teman-temannya. "Om!" teriak Syafril berlari dan memeluk Om VI-nya. "Syaf, jalan kemana saja tadi nak?" "Nonton Om." "Oh iya, kenalin, ini Alex, teman baru di sekolah." "Om." "Hai, Alex. Oh iya, masuk, mampir dulu, baru jam 10. Kita langsung pulang Om. Saya gak enak bawa Cindy, pulang malam-malam," ucap Sandi. "Sama Om, saya juga langsung pamit Om. Lain kali aja," ucap Angga. "Ya udah kalau gitu, hati-hati ya." "Iya Om." "Yuk Saf, Jo, Lex. Hati-hati guys," ucap Syafril. "Syaf, tunggu apa lagi? Ajak Jo dan Alex masuk." "Oh iya, yuk guys masuk." Syafi'i pun mempersilahkan keduanya masuk. Dan ketika keduanya masuk, hujan turun deras. Wah, hujan? Jo naik motor. "Nginep sini aja. Alex juga." "Om." "Gak apa-apa Syaf, kamar kamu kan luas. Ajak ke lantai 2 sana. Om tinggal ke kamar dulu ya." "Makasih Om," ucap Jo dan Alex kompak. "Bo, tolong buatin mereka minum ya dan antar ke kamar Syafril." "Siap Den." Di kamar Syafril, Syafril bingung melihat Jo yang tiba-tiba tidur di ranjangnya. "Syaf, lama ya kita gak bobo bareng," ucap Jo terlihat menggoda. Dan Alex terlihat tak suka. "Permisi, tehnya." "Oh iya Mbok, taruh aja di situ." Setelah Mbok keluar, Syafril menutup pintu dan duduk di ranjang. Lalu Alex juga duduk di sebelahnya. "Syaf, AC-nya gak nyala ya?" tanya Jo. "Nyala kok, udah full." "Apa rusak ya?" "Kok gerah?" "Masa sih?" "Sama, gue juga gerah," ucap Alex. "Gue buka baju aja ah," ucap Jo. "Sama, gue juga buka baju aja," ucap Alex. Dek. Syafril melongo melihat kedua cowok yang kini sama-sama memperebutkannya itu kini membuka baju, menunjukkan tubuh yang sama-sama memancing hasrat kehumuannya Syafril. Syafril kesulitan menelan ludah. Syafril berjalan ke meja dan mengambil susunya lalu meminumnya, menghilangkan rasa dahaga di tenggorokannya, tidak dengan dahaga kehumuannya. Apalagi ketika keduanya menghampirinya dan sama-sama mengambil gelas masing-masing. Syafril semakin panik ketika Jo dan Alex mengapit tubuhnya. Sorry guys, gue ngantuk. Lebih baik kita tidur," ucap Syafril buru-buru menghabiskan susunya. Lalu kemudian naik ke atas ranjang yang membuat Jo dan Alex heran. Alex sendiri meskipun dia homo, entah mengapa melihat tubuh Jo sama sekali tak membuatnya tertarik. Namun justru penasaran dengan tubuh Syafril. "Syaf, masih sore," ucap Jo. Sorry Jo, sejak gue tinggal sama Om VI, gue disiplin tidur sore. Kata Om VI gak baik begadang." "Setuju, gue juga ngantuk. Gue juga mau tidur," ucap Alex menghabiskan tehnya lalu beranjak menghampiri Syafril di ranjang dan Syafril menggeser sedikit tubuhnya. Jo sendiri tak mau kecolongan. Jo, kalau lo mau main PS main aja, siapa tahu belum ngantuk." "Enggak, gue juga tidur," ucap Jo kesal lalu menghampiri Syafril di ranjang.
Dan baik Joe maupun Alex sama-sama memainkan HP. Keduanya merasa tak nyaman tidur bertiga. Alex tak leluasa ngobrol dan berduaan dengan Syafril. Sedangkan Joe tak memberikan kesempatan sedikit pun. Ketiganya jadinya serba salah. Syafril sendiri yang merasakan tubuhnya terlalu dihimpit itu merasakan gerah, membuat tidurnya gelisah. "Lo kenapa, Syaf?" tanya Joe yang melihat tingkah Syafril yang aneh. "Oh, gak apa-apa, gerah juga." "Buka aja, Syaf." "Hah? Kenapa? Kita sama-sama cowok," ucap Alex. Oh iya." Syafril pun beranjak dari ranjang dan kemudian membuka kaosnya yang seketika membuat Joe dan Alex terpana. Joe benar-benar rindu ingin memeluk tubuh itu lagi. Sedangkan Alex tak henti-hentinya menatap ceruk leher dan dada Syafril yang menurutnya istimewa itu. Pasalnya, diam-diam Alex sempat menonton video Joe yang memaksa membuka kancing seragam Syafril itu. Dan dari video itu terlihat jelas ceruk seksi dan dada Syafril yang membuatnya jatuh cinta. Ingin sekali Alex menghisap dan menggigitnya dengan gemas, membuat lukisan berwarna merah di sana, dan meremas-remas dadanya yang cukup menyembul untuk ukuran cowok itu. Kalian bisa jangan mepet-mepet gak? Ranjangnya masih lebar, gue sesek." "Oh, oke," ucap Alex yang grogi. Namun Joe tak sedikit pun menggeser tubuhnya sama sekali. Syafril pun merebahkan tubuhnya. Dan ketika Syafril baru merebahkan tubuhnya, set, mata Joe dan Alex bertemu. Seolah sama-sama paham dan kepergok hendak berbuat mesum. Keduanya pun sama-sama membelakangi Syafril, yang membuat Syafril heran dan membatin dalam hatinya. "Ini mereka kenapa sih? Kok pada ngebelakangin gue? Tapi gak apa-apa deh, gue bisa tidur dengan nyenyak. Kalau diliatin mereka, gue kan grogi. Awas aja lo pada, diam-diam ngeliatin tetek gue." Alex berharap Joe tidur duluan. Namun nyatanya Joe masih terjaga dan main HP. Sedangkan Syafril sudah terlelap dan dalam keadaan tubuh yang tertutup selimut. Alex pun yang boring dan mata sudah mulai mengantuk, lambat laun ikut tertidur. Dan selang beberapa menit, HP di tangan Joe pun jatuh dengan sendirinya, yang menandakan si pemilik ngantuk berat dan tertidur. Alhasil, ketiganya pun sama-sama tidur. Dan ketika ketiganya tertidur, dari luar kamar, Om VI memastikan ketiganya baik-baik saja. Om VI mencoba membuka pintu kamar Syafril perlahan. Dan Om VI melihat ketiganya terlelap dalam keadaan tak pakai baju. Om VI baru ingat AC-nya rusak. Lalu diam-diam mengambil kipas angin dari luar kamar dan menaruhnya di kamar Syafril. Lalu menyalakannya, kemudian kembali ke kamarnya. Tepat pukul 1 malam, Syafril merasa tubuhnya dingin. Syafril perlahan-lahan membuka matanya. Dan ketika membuka mata, ternyata selimutnya lepas. Syafril pun hendak mengambil selimut yang kecantol di kaki Joe. Tapi Syafril takut jika saat Syafril mengambil dan menariknya, takut-takut Joe terbangun. Syafril heran, udara dingin seperti ini, mengapa keduanya anteng-anteng saja? Lagi-lagi Syafril menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat tubuh Joe dan Alex yang sama-sama terlentang. Jujur, pose keduanya sama-sama seksi. Tubuh keduanya sama-sama bagus. Timbul pikiran kotor di otak Syafril. Ya, apalagi Syafril menemukan bacolan lagi, alias bahan colian. Syafril pun kembali rebahan. Telapak tangan Syafril perlahan-lahan hendak menyusup ke dalam celananya sendiri. Namun, ketika telapak tangan Syafril hendak masuk, set, pluk. Joe dan Alex tiba-tiba sama-sama memeluk dan menindih tubuh Syafril dengan erat. Syafril melongo, apalagi ketika batang Syafril kegencet paha Joe dan Alex. Juga gawat, Syafril melihat kedua kepala Joe dan Alex kini tidur di dadanya dengan ujung bibir yang mendekati kedua puting kanan dan kiri Syafril. Syafril membatin dalam hatinya. Mati gue,
Jangan bilang abis ini gue jadi emak-emak yang netein 2 orok. Sialan, Alex gerak, Jo juga gerak. Chef pentil, oh my god, gerak dikit aja pindah alam lain. Gue mau pingsan aja. Please, please, jangan gerak, please. Jangan nyentuh. Aduh, jangan. Ya, kena. Om VI, tolong, Om VI gue digangbeng. Wah, Syaf. Syaf, ada apa? Om, Syafril mau digangbeng. Enggak, Om.